dia tidak terganggu oleh hama-hama ya, seperti hama trips, kemudian kutu kebul. Ini sangat mulus sekali teman-teman, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rizal Maulana dari PT Berkah Mulia Tani. Senang sekali saya bisa kembali memberikan informasi yang cukup penting untuk teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman seseorang yang menanam cabai di halaman rumahnya, 1 atau 2 pot atau di polybag, dan tumbuhnya sangat bagus. Dan tanpa mereka sadari, mereka juga menanam beberapa jenis tanaman lainnya, termasuk tanaman yang berbunga dan memiliki aroma yang harum. Dan karena hasil tanamnya bagus, si cabai ini, orang ini kemudian menanam cabai dalam jumlah besar di lahan yang lebih luas, dan hasilnya kurang bagus. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa jika menanam di pekarangan rumah hasilnya bagus, kemudian dipadukan dengan jenis tanaman lainnya seperti yang saya sebutkan, yang berbunga kemudian wangi. Nah, di sini adalah jawaban pentingnya, karena si ekosistemnya ini, hama yang ada pada cabai ini dimangsa oleh predator lainnya. Jadi si hama yang ada di cabai ini dimangsa oleh predator alaminya. Jadi tanpa menggunakan pestisida kimia seperti insektisida, hasilnya bagus karena si hama-hama yang ada di cabai atau yang sering menyerang tanaman cabai ini dimangsa oleh jenis hewan lainnya yang menjadi predator alaminya. Nah, hari ini kebetulan saya juga sedang berkunjung ke pertanian atau ke petani-petani yang menjual tanaman-tanaman yang bisa menghambat atau penghalau hama-hama yang saya sebutkan, baik itu tanaman cabai, padi, dan lain-lain. Dan si tanaman ini dikenal dengan nama repugia, teman-teman ya. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang bisa mendatangkan predator alami yang biasa menyerang pada tanaman lainnya. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis tanaman repugia, jadi simak terus videonya. Nah teman-teman, ini saya sedang di perkebunan atau di petani-petani yang ada di kawasan Lembang, Bandung, yang menanam dan menjual jenis-jenis tanaman repugia yang bisa menjadi penghambat atau penghalang hama-hama yang ada pada tanaman cabai, kemudian padi, dan lain-lain. Dan ini jenisnya, namanya ini ada Daisy Inggris, kemudian ada bunga dahlia, ada bunga matahari, kemudian bunga lavender. Mohon Pak. Nah ini jengger ayam, tanaman jengger ayam, kemudian tanaman marigold yang memiliki aroma yang khas. Jadi teman-teman, kalau misalkan menanam cabai, bisa menanam tanaman-tanaman ini sebagai penghambat atau predator alami yang menyerang tanaman cabai. Nah ini salah satu predatornya, karena yang harus teman-teman pahami bahwa di alam liarnya setiap hama atau setiap makhluk hidup itu ada predator alaminya. Nah ini jenis-jenis bunga seperti ini, ada bunga ginia, nih marigold, kemudian ini ada bunga pinka. Nah ini jenis bunga pinka. Jadi teman-teman harus menanam di galangan sawah atau di galangan lahannya dengan menanam tanaman-tanaman ini yang bisa mengurangi pembelian insektisida atau pestisida lainnya. Jadi secara alaminya pun mereka akan dimangsa oleh hewan-hewan lainnya atau binatang-binatang lainnya yang menjadi predator alaminya. Nah ini, saya sedang berada di pertanian yang khusus menjual tanaman-tanaman repugia ini teman-teman. Nih, sangat luas sekali. Jadi kalau misalkan tanaman padi di galangannya, atau di galangan ya, di pinggiran-pinggirannya itu bisa ditanamin tanaman-tanaman yang seperti ini. Ini ada bunga matahari, bunga celosia atau jengger ayam kalau di sini ya disebutnya. Nih, ini harganya murah-murah teman-teman. Jadi sebelum menanam bibit, teman-teman harus sudah menanam tanaman-tanaman ini.
Dan ini hasil surveinya sudah dibuktikan oleh banyak petani di beberapa daerah seperti di Jogja, kemudian di Jawa Timur juga sudah menggunakan teknik seperti ini. Ini tanamannya cantik-cantik, bahkan di Jogja itu sudah menjadi tempat wisata karena si pinggiran-pinggiran dari tanaman cabai, kemudian padi sudah menanam yang seperti ini. Jadi terlihat cantik dengan warna-warni bunga-bunga ini nih. Ini ada jenis bunga anyelir. Nih, teman-teman bisa menggunakannya. Jadi salah satu solusi untuk menghambat pertumbuhan hama yang sering menyerang tanaman padi dan cabai dan jenis tanaman-tanaman lainnya, teman-teman bisa menanamnya. Ekosistemnya terjaga, terus lebih cantik lah ya untuk ininya apa? Untuk perkebunan teman-teman jadi lebih cantik. Tekniknya ada beberapa yang sudah mempraktekannya, bisa ditanam di pinggiran sawah atau di tengah-tengah tanaman cabainya atau tanaman sayuran yang lainnya. Saya akan kasih lihat bukti si tanaman-tanaman ini sangat berguna ya. Nah, ini di dekat kebun ini ada satu tanaman cabai hias. Nih, ini tanaman cabai hias. Dia tidak terganggu oleh hama-hama ya, seperti hama trips, kemudian kutu kebul. Ini sangat mulus sekali teman-teman, bisa dilihat. Ini posisinya dekat dengan perkebunan atau petani yang menjual tanaman repugia. Posisinya tidak jauh. Si tanaman cabai ini terlindungi, jadi bagus hasilnya. Itu buktinya teman-teman ya. Itu tanaman cabai hiasnya yang saya tunjuk tadi. Dan ini tanaman kebun repugia dari petani-petani yang khusus menjual tanaman-tanaman berbunga yang cantik. Di sana ada tanaman kembang sepatu. Dan itu umurnya cukup lama kalau si kembang sepatu. Kalau yang ini biasanya hanya bertahan sekitar 6 bulan teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah mati, teman-teman bisa tanam lagi dari bijinya. Tapi dengan syarat harus ditanam sudah berbunga sebelum tanaman cabainya atau tanaman padinya tumbuh. Jadi sebelumnya sudah harus ditata dengan baik. Jadi teman-teman hanya mengorbankan sedikit lahan untuk menanam tanaman-tanaman ini, tapi hasilnya sudah terbukti. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada tanaman cabai hias, mulus dan tanpa terserang kutu kebul, hama trips dan lain-lain. Jadi ini menjadi pengundang ya, menjadi pengundang predator alaminya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi ya teman-teman. Kenapa saya datang ke sini? Karena banyak permintaan dari petani-petani yang sudah menggunakan teknik ini. Dan untuk mendapatkan benih-benih ini, teman-teman bisa membelinya secara online di marketplace dan lain-lain, atau juga bisa datang langsung ke kawasan Cihideng, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, membeli langsung ke para petani yang khusus menjual tanaman-tanaman ini. Ini harganya bervariatif, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tergantung dari ukuran si tanaman repugia ini. Ini banyak banget teman-teman ya, bisa datang langsung ke lokasi. Dengan memanfaatkan tanaman-tanaman jenis ini, tidak berarti hama akan 100% menghilang, tetapi memiliki fungsi untuk mengurangi hama-hama pengganggu tanaman utama yang dibudidayakan. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rijal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.